Nah, oleh karena itu maka sejak awal Banyuwangi melibatkan Pok Darwis, pelaku wisata, pengelola destinasi untuk menyampaikan kebiasaan-kebiasaan baru seperti apa. Maka ada before and after ya, sebelum dan sesudah kita kena COVID ini. Yang pertama, kalau sebelum COVID itu yang dijual hotel adalah soal services, harga yang terbaik kira-kira gitu. Pelayanannya Pak. Pelayanan terbaik. Maka setelah COVID ini nomor satu bukan lagi soal pelayanan, tapi nomor satu adalah Oke, terima kasih Pak Aswar Anas, Bupati Banyuwangi. Kesempatan yang luar biasa Bapak bagi kami podcast Cak Bimo, Cangkruan Bimas Modern, bisa bertemu dengan Bapak di tengah-tengah kesibukan Bapak. Sebelumnya kami mengucapkan selamat Bapak. Sebentar lagi akan melaksanakan Purna, sudah membawa Kabupaten Banyuwangi menjadi luar biasa Bapak. Di akhir penghujung tugas beliau masih bersemangat melaksanakan tugas-tugas kurang lebih 5 bulan lagi. 5 bulan lagi. 5 bulan lagi. Apa yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, khususnya di bidang pariwisata dalam rangka menghadapi COVID-19 ini Bapak? Karena kami tadi malam itu tinggal di Aston Pak, itu penuh Pak. Artinya masyarakat percaya, dunia pariwisata percaya dengan Kabupaten Banyuwangi dapat menangani COVID-19 ataupun melaksanakan usaha di bidang pariwisata ini menggunakan protokol kesehatan. Mohon bisa disampaikan Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Cak Bimo, boleh Cak Bimo. panggil Terima kasih Cak Bimo. Ya, siap. Kita memang sejak awal kita bergegas lebih awal bagaimana SOP new normal ini bisa dikerjakan oleh teman-teman. Nah, oleh karena itu maka sejak awal Banyuwangi melibatkan Pok Darwis, pelaku wisata, pengelola destinasi untuk menyampaikan kebiasaan-kebiasaan baru seperti apa. Maka ada before and after ya, sebelum dan sesudah kita kena COVID ini. Yang pertama, kalau sebelum COVID itu yang dijual hotel adalah soal services, harga yang terbaik kira-kira gitu. Pelayanannya Pak. Pelayanan terbaik. Maka setelah COVID ini nomor satu bukan lagi soal pelayanan, tapi nomor satu adalah kesehatan. Berarti dirubah ya Pak, yang kemarin itu sebelum COVID adalah pelayanan, servisnya ini kesehatannya Pak. Karena menjual pariwisata ini menjual kepercayaan. Sekali datang, ini SOP kesehatannya tidak bagus, pelayanan di hotel yang terkait dengan kesehatannya juga tidak terselenggara dengan baik, pasti orang akan membuat testimoni yang mengkhawatirkan, dan itu membuat orang takut dan dia tidak datang. Yang kedua, kita sudah sampaikan kalau sebelum COVID itu setiap event itu biasanya yang gebyar, yang meriah. Sekarang tidak bisa lagi. Sekarang tarik gandrung itu ya Pak. Iya, sekarang harus berjarak, dan itu pun tidak bisa acaranya besar-besaran lagi. Destinasi wisata juga sama. Kalau dulu 1 minggu 7 hari buka, sekarang maksimum 5 hari. 2 hari ini untuk bersih-bersih. 2 harinya untuk membersihkan itu ya Pak. Sehingga ini adalah hal-hal yang kita expose dari awal, kebiasaan-kebiasaan baru, termasuk sertifikasi untuk hotel dan juga restoran yang telah kita kerjakan. Mereka yang tidak taat kita tutup.
Dan ini semua kita sampaikan, tetapi pada waktunya wisatawan akan datang, benar nggak protokolnya ini jalan. Jika tidak, mungkin dia akan nulis di Instastory mereka, di medsos mereka, dan membuat orang tidak datang. Dan alhamdulillah, apa yang kami kerjakan ini paralel dengan harapan traveler yang disurvei oleh Traveloka, kira-kira Maret sampai Juli yang lalu, Banyuwangi menempati 3 besar dari tempat yang diinginkan oleh traveler untuk didatangi. Makanya luar biasa sekali, Ya, Pak. kira-kira Tadi gitu. malam kami sampai kehabisan kamar itu untuk Ya. tinggal di Banyuwangi itu. Terus kami Iya. juga melihat beberapa kafe berapa ini tetap artinya protokol kesehatan dilaksanakan, tapi juga Iya. untuk pertumbuhan ekonomi diperhatikan juga itu, Pak. Iya, karena memang di satu sisi kesehatan ini nomor satu, tetapi di sisi lain ekonomi ini juga perlu tumbuh. Siap. Karena kalau ekonomi tidak tumbuh ini akan jadi masalah sosial yang berat. Tetapi memang memisahkan minyak dengan air orang yang sehat dengan sakit ini bukan perkara mudah. Dan oleh karena itu kami terima kasih kepada teman-teman TNI, Polri, tokoh-tokoh agama yang bersinergi dengan kami untuk terus menyampaikan ini supaya bisa ditaati dengan baik. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, gitu. Kemudian Pak, yang kedua ini terkait dengan kemarin adanya klaster Ya, pesantren. Ponpes Darussalam gitu, Pak. Ya. Yang dari kurang lebih hampir 500-600 Ya. yang terkonfirmasi positif. Apa kira-kira yang dilakukan oleh pihak Pemkab Banyuwangi? Ya, kita sejak awal sebenarnya sudah ada SOP ya. Setiap santri yang dari luar daerah mesti dikarantina dulu, dipisahkan dan seterusnya. Tapi ya sudahlah, ini adalah bagian dari proses sebelumnya. Tapi setelah ini terjadi, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kemudian kita lakukan swab massal bersama Kementerian Kesehatan. Kemudian kita lakukan karantina full untuk pondok pesantren, sehingga selama 14 hari tidak ada kegiatan apapun yang di luar. Kita sudah siapkan pasokan makanan dapur umum sampai tanggal 12 nanti, berarti 14 hari. Per hari kita siapkan dapur umum untuk makan pagi, siang, sore. Di mana pagi 6.000 orang, total 18.000 makanan yang harus kami siapkan lewat dana BTT. Santrinya kurang lebih 6.000 orang. 6.000 dengan tetangganya ya. 6.000 dengan tetangga kita siapin makan, karena kita karantina sehingga mereka tidak bisa keluar masuk, tapi kita pasok semua makanan kebutuhan mereka. Ini sampai tanggal 12 nanti. Berarti isolasi mandiri ya di Ponpes Di itu pesantren sendiri? dipisahkan oleh pesantren. Mudah-mudahan ini segera segera pulih, dan saya yakin optimis karena santri-santri ini anak-anak muda, sehat-sehat, termasuk tanpa gejala. Dengan pasokan gizi yang cukup yang kita siapkan, insya Allah mereka segera pulih kembali. Cuman memang ketika ada klaster pesantren ini kan menjadi merah kita. Orang tidak tahu ini apakah satu kawasan atau hanya kawasan tertentu. Kira-kira. Tahunya pokoknya Banyuwangi merah. Banyuwangi, ya. Tapi kita berkolaborasi dengan provinsi, Ibu Gubernur, begitu juga Kemenkes. Alhamdulillah ini progresnya insya Allah mudah-mudahan terus membaik. Kemarin yang sembuh sudah 83 santri sembuh. Terus ini bertahap mulai banyak santri yang sembuh kembali. Mudah-mudahan segera. Tapi saya kira ini jadi pelajaran penting bagi semua teman-teman di pondok pesantren maupun lingkungan sekolah dan lain-lain. Siap, Bapak. Mudah-mudahan kita doakan semua yang positif di klaster pondok pesantren Darussalam Segera sembuh ya, Pak. Oke. Nanti mudah-mudahan bisa bahkan hijau untuk Banyuwangi seluruhnya, Pak. Ya, seperti semula. Yang terakhir, Bapak, kami kebetulan dengan tugas kami kepolisian adanya SMA Taruna Bayangkara yang juga diprakarsai Bapak. Boleh kami sedikit mengetahui tentang bagaimana awal berdirinya SMA Taruna Bayangkara ini, Bapak, sehingga Bapak apa yang menjadi maksud dan tujuan Bapak untuk ya, ketika ada diskusi dengan provinsi soal sekolah-sekolah mana yang akan dijadikan tempat, salah satunya Taruna Bayangkara, kami merespon positif. Karena ke depan jiwa-jiwa taruna ini perlu ditumbuhkan lebih banyak lagi. Iya toh? Nah, sehingga dengan adanya SMA Taruna di Banyuwangi ini, harapan kami ke depan sikap-sikap anak-anak kita yang punya kesamaptaan sebagai taruna-taruna yang hebat, yang tangguh ini akan tumbuh. Karena ke depan tantangan kita ini sangat berat. Pemerintah ini tangannya terbatas. Maka yang paling mungkin adalah kita kolaborasi. Nah, bentuk kolaborasi kami dengan TNI, dengan berbagai pihak, salah satunya adalah dengan menyiapkan di SMA Taruna di Genteng. Kebetulan SMA Taruna ini secara geografis juga bagus, titiknya di tengah antara barat, selatan, dan utara. Dari sisi tempat juga pernah punya sejarah, sekolah ini menjadi sekolah SPG yang dulu pernah bersejarah.
Sehingga harapan kami nanti lokasi SMA Negeri 2 Genteng kan dulu melahirkan banyak guru-guru hebat yang menjadi pendidik di seluruh penjuru Banyuwangi. Nah, dengan menjadi SMA Taruna ini, harapan saya ke depan ada banyak contoh-contoh teladan anak-anak yang punya disiplin tinggi dilahirkan dari SMA Taruna, SMK Taruna Bayangkara. Untuk siswanya itu khusus dari Banyuwangi atau seluruh Indonesia, Pak? Pesertanya tentu dari berbagai daerah ya, berbagai daerah tentu berdasarkan kualifikasi yang telah ditetapkan. Karena pemerintah kabupaten tidak intervensi terhadap kualifikasi yang ditetapkan. Tapi harapan kami dengan adanya kolaborasi ini, sinergi pembentukan karakter bagi pelajar ini akan membantu bagi Indonesia secara umum dan Banyuwangi secara khusus akan menyiapkan SDM-SDM yang tangguh kira-kira. Ya, baik, menghadapi pilkada ini Bapak, mungkin ada yang disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Banyuwangi, Bapak? Ya, pilkada ini saya sering sampaikan di mana-mana, harapan saya ini menjadi festival demokrasi. Karena festival, maka pilkada ini menjadi sesuatu yang menyenangkan. Happy harusnya. Happy, harapan kita happy, tidak ada saling memfitnah, tidak ada saling menjelekkan. Karena sekarang rakyat ini rasional. Maka kalau ini menjadi festival demokrasi, sebagaimana festival yang digelar di Banyuwangi, target kami ke depan akan lahir gagasan-gagasan hebat pasca pandemi. Karena ekonomi kita ini berat. Sekarang kita minus 5. Siap. Ya, Inggris sudah minus 15. Siap. Singapura sudah zona resesi. Per hari ini juga indeks sudah turun berat. 6%. Ekonomi berat sekali. Nah, maka tidak ada pilihan lain kecuali bagaimana pilkada tahun ini dijadikan festival demokrasi agar lahir pemikiran-pemikiran fresh, segar bagaimana mengantisipasi pertumbuhan dan masalah ekonomi dan kemiskinan pasca COVID. Apalagi Banyuwangi sebelum COVID, report kita di BPS sangat baik. Kemiskinan Banyuwangi dulu 20,4%, sekarang turun menjadi 7,52%. Padahal Gresik masih 11% misalnya. Iya toh? Beberapa kabupaten lain masih misalnya Tuban, Bojonegoro 12%. Kita alhamdulillah 7,52. Tentu untuk mempertahankan ini agak berat, maka perlu ada inovasi. Ketika sektor pariwisata terpuruk karena inovasi kita cepat, istilah saya seperti orang di pit stop ketika main F1. Ganti ban yang cepat yang paling siap, dia akan memenangkan pertarungan. Nah, dengan adanya kesiapan kita menyiapkan SOP, new normal dan seterusnya, alhamdulillah kita termasuk 3 besar yang menjadi harapan publik versi Traveloka untuk datang ke Banyuwangi. Nah, hasil survei itu terukur hari ini. Nah, memang mungkin sederhana saja orang datang ke hotel, tapi di hotel orang perlu telur, perlu sayur mayur, itu belanja ke bawah dan seterusnya bisa hidup. Nah, sehingga harapan kami pilkada ini betul-betul menjadi festival gagasan, sehingga rakyat bisa punya harapan bahwa pasca COVID kita siap untuk keluar dari jeratan masalah pasca COVID ini. Saya kira itu. Pertanyaan terbesar ya, sebagian masyarakat, sebagian warga negara Indonesia bahkan mungkin Pak, mampukah pengganti Aswar Anas memimpin Banyuwangi berikutnya? Ya, saya kira rakyat sudah punya tradisi baru, tradisi bersih, hidup bersih, punya tradisi aktivitas yang kreatif, anak-anak mudanya juga mulai tumbuh. Birokrasi sudah punya tradisi yang bagus, energik, antisipatif, kolaboratif. Ini tradisi-tradisi yang tumbuh di birokrasi. Harapan saya ketika tradisi birokrasinya sudah bagus, anak-anak mudanya kreatif, rakyatnya juga hebat, tinggal leadership-nya saja nanti mendorong. Insya Allah saya optimis ketika leadership-nya nanti memberi ruang dan memberikan kesempatan yang baik dengan sistem dan birokrasi yang mendukung, saya kira insya Allah bisa. Karena tidak mudah nih Pak. Yang kami lihat ini sebagai masyarakat, energi yang positif tidak hanya ada di Bapak, namun juga menulur seluruh aparat sipil negara yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini Pak. Ya, mudahnya. Inilah yang mungkin oleh bukunya Prof. Renal Kasali disebut dengan orkestrasi. Sekarang ini Pemda ini banyak keterbatasan. ASN-nya setiap tahun yang pensiun rata-rata 400 orang, pejabat strukturalnya banyak yang kosong, anggaran terbatas, maka ini harus mampu mengorkestrasi. Apa yang saya kerjakan sebenarnya adalah bagian dari kerja-kerja mengorkestrasi, bagaimana TNI Polri bisa bergerak dengan dinamis, tokoh-tokoh masyarakat terlibat, birokrasi bekerja, budaya juga kita tumbuhkan, prioritas-prioritas pembangunan bisa kita kerjakan. Ini bagian dari orkestrasi yang kami kerjakan. Nah, kami bersyukur bahwa semua elemen ini bergerak dalam orkestrasi tadi.
Dan bagi saya kesuksesan di Banyuwangi adalah kesuksesan banyak orang yang menjadi bagian penting dari orkestrasi yang kita kerjakan bersama-sama. Sehingga prestasi Banyuwangi adalah prestasi kita bersama, saya kira. Siap. Ya, kira-kira itu. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih. Ini kesempatan yang luar biasa. Kami doakan mudah-mudahan suksesi Amin. kepemimpinan di Kabupaten Banyuwangi dapat berjalan dengan aman, dengan damai, dengan sejuk, sehingga dapat melahirkan pemimpin baru yang benar-benar ya minimal seperti beliau, minimal. Walaupun saya orang Situbondo, tapi Bapak saya orang Banyuwangi. Pak Banyuwangi, ya. Jadi saya turut berbangga Pak, karena kami juga kemarin, sekarang kami tugas di Jawa Timur Pak. Sebelumnya kami di Kalimantan Bapak. Kami membawa tim saber pungli Kabupaten Kutai Kartanegara Bapak. Beberapa waktu yang lalu kami ajak ke mall pelayanan publik. Tadi kami juga sudah meliput untuk mall pelayanan publik Bapak. Jadi merasakan aura positif yang luar biasa Bapak. Mudah-mudahan nanti pengganti Bapak juga demikian. Sama kandidat yang ada bisa melanjutkan perjuangan apa yang sudah dirintis oleh beliau. Sekali lagi terima kasih Bapak. Sukses untuk Kabupaten Banyuwangi Bapak. Baik, Mas Rudin. Siap, ya, Pak.